Dibandingkan dengan parlemen, kepemimpinan eksekutif lebih solid, sehingga lebih mudah dalam membangun program dan proses legislatif yang komprehensif. Sebaliknya, kepemimpinan parlemen terfragmentasi karena adanya sistem komisi dan ketiadaan kepemimpinan partai politik yang kuat, sehingga menyulitkan parlemen dalam membangun proses legislatif yang solid. Eksekutif memiliki serangkaian sumber daya lain yang menguatkan posisinya berhadapan dengan aktor-aktor lain. Kontrol atas sumber daya keuangan juga memperkuat posisi eksekutif dalam proses kebijakan. Lembaga-lembaga administrasi. Aparat publik yang diangkat yang terlibat dalam proses kebijakan dan pelaksanaannya secara kolektif disebut birokrasi. Fungsi utama birokrasi adalah membantu eksekutif dalam menjalankan tugasnya, bagaimana halnya terwakili dalam istilah civil servant atau public servant. Lembaga-lembaga administratif ini merupakan sumber penting proposal-proposal kebijakan yang dibuat oleh legislatif di beberapa negara. Menurut Anderson, karena pengalamannya dan pengetahuannya yang terspesialisasi, birokrat mampu mengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan perubahan atas kebijakan-kebijakan yang ada, mengatasi halangan-halangan selama proses implementasinya, termasuk permasalahan-permasalahan baru yang memerlukan pengaturan. Menurut Hollis dan Rame, realitas kontemporer menunjukkan bahwa peran birokrasi ini telah berkembang signifikan dan bahkan birokrat seringkali merupakan pemain kunci dalam proses kebijakan dan figur sentral dalam banyak subsistem kebijakan. Lembaga peradilan. Menurut Anderson, lembaga peradilan baik pada level nasional maupun lokal mempengaruhi karakter dan isi dari kebijakan publik melalui kewenangannya untuk melakukan. Interpretasi atas peraturan adalah menginterpretasikan dan memutuskan makna dari ketetapan-ketetapan yang ambigu atau tidak jelas serta rawan terhadap pemahaman yang bertentangan. Keterlibatan lembaga peradilan berbeda di berbagai negara, dipengaruhi oleh karakteristik institusi-institusi politik yang berlaku di negara masing-masing. Misalnya, di Amerika Serikat, lembaga peradilan memiliki pengaruh yang kuat dalam proses perumusan kebijakan. Lembaga peradilan di negara ini memiliki kekuasaan untuk menghentikan atau memveto peraturan perundangan yang dianggap inkonsisten dengan hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi. Posisi lembaga peradilan di Amerika Serikat tidak tersubordinasi oleh Kongres maupun eksekutif. Di Inggris, lembaga peradilan memiliki peran terbatas dan tersubordinasi oleh parlemen. Unofficial participant tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat. Menurut Anderson, unofficial participant menyediakan informasi, melakukan tekanan-tekanan, melakukan lobby, dan seterusnya. Tetapi mereka tidak dapat memutuskan, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif para official policy makers. Kelompok-kelompok kepentingan atau interest groups. Di banyak negara, kelompok-kelompok kepentingan memainkan peran penting dalam proses kebijakan. Eksistensinya bergantung kepada apakah negara-negara tersebut adalah negara demokratis atau otoritarian. Masing-masing negara berbeda dalam memposisikan kelompok-kelompok kepentingan ini. Fungsinya dalam proses kebijakan. 1. Fungsi artikulasi kepentingan, yaitu mengekspresikan tuntutan-tuntutan dan memberikan alternatif-alternatif untuk tindakan kebijakan. 2. Memberikan informasi yang sifatnya teknis dan mungkin tidak tersedia dari sumber yang lain, khususnya menyangkut konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi jika kebijakan tertentu diambil. Dalam proses kebijakan, kelompok kepentingan fokus kepada isu kebijakan tertentu, seperti upah buruh, aturan perdagangan, dan seterusnya. Partai politik
yaitu melaksanakan fungsi agregasi kepentingan ke dalam alternatif-alternatif kebijakan yang umum. Pelaksanaan fungsi ini akan dipengaruhi oleh jumlah atau sistem kepartaian. A. Dalam sistem dua partai atau two-party systems, kedua partai politik akan berupaya untuk mengagregasikan kepentingan-kepentingan semua kelompok dalam masyarakat demi memperoleh dukungan penuh atas eksistensi mereka. B. Dalam multi-partai system, partai politik cenderung untuk tidak mengagregasikan keseluruhan, tetapi hanya mewakili kepentingan-kepentingan kelompok yang terbatas. C. Dalam sistem satu partai, partai politik penguasa merupakan aktor dominan dalam perumusan kebijakan. Partai politik memiliki perhatian terhadap kebijakan yang lebih luas ketimbang kelompok kepentingan. Karenanya, partai politik lebih bertindak sebagai broker ketimbang sebagai advocate untuk kepentingan tertentu dalam proses kebijakan. Organisasi-organisasi dan sistem internasional adalah sebagai tambahan atas aktor-aktor dan institusi-institusi domestik. Proses kebijakan di banyak negara dewasa ini dipengaruhi oleh lembaga-lembaga internasional. Menurut Hollis dan Rames, pengaruh lembaga-lembaga internasional ini sangat kuat, terutama perdagangan dan pertahanan. Dewasa ini sulit untuk menghentikan pengaruh luar terhadap proses-proses domestik yang terjadi. Kedaulatan negara dalam proses kebijakan akan sangat bergantung kepada seberapa kuat tekanan internasional dan karakteristik permasalahan yang dihadapi. Beberapa institusi internasional yang penting dan berpengaruh dalam proses kebijakan domestik di negara di dunia ini adalah The General Agreement on Tariff on Trade atau World Trade Organization yang mengatur hak-hak dan kewajiban dari anggotanya untuk mengurangi halangan-halangan terhadap perdagangan internasional melalui pengurangan tarif bea masuk, praktek perdagangan yang non-diskriminatif, pembatasan impor, dan aturan-aturan lain yang menghalangi perdagangan. Peraturan-peraturan tersebut pada intinya dibuat untuk perluas kesempatan-kesempatan kepada para eksportir untuk menjual di pasar negara lain. Dengan ikut meratifikasi perjanjian ini, kedaulatan negara menjadi terkurangi ketika harus mengatur prosedur-prosedur perdagangan dalam negerinya. IMF pada gilirannya, sistem ini sangat berpengaruh terhadap proses kebijakan domestik, khususnya negara-negara miskin. Ketika krisis ekonomi melanda, banyak negara-negara miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali mengajukan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional atau IMF. Pengaruh institusi internasional berbeda-beda untuk setiap negara dan sektor-sektor kebijakan. Intensitas pengaruh institusi internasional akan sangat bergantung kepada faktor-faktor domestik, seperti ekonomi. Negara-negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa, relatif mampu mengatasi intervensi lembaga-lembaga internasional dalam proses-proses kebijakan domestik mereka. Demikianlah paparan materi perkuliahan kita hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ketik pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.